Halo pemirsa BTV, Economic Update hadir untuk memberikan informasi terkait perkembangan ekonomi terkini bersama saya, Belinda Amanda, yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Memasuki berita yang pertama, pemirsa, dilansir dari kurs Bank Indonesia, nilai tukar rupiah bertengger di Rp15.433 per dolar Amerika Serikat. Mata uang Garuda menguat 10 poin dibandingkan perdagangan sebelumnya. Berikut catatan sepekan di minggu ketiga bulan September. Pada 11 September, kurs jual senilai Rp15.417 dan nilai tukar mata uang senilai Rp15.264. Pada 12 September, kurs jual senilai Rp15.428 dan nilai tukar mata uang senilai Rp15.275. Pada 13 September, kurs jual senilai Rp15.420 dan nilai tukar mata uang senilai Rp15.267. Pada 14 September, kurs jual senilai Rp15.443 dan nilai tukar mata uang senilai Rp15.290. Pada 15 September, kurs jual senilai Rp15.433 dan nilai tukar mata uang senilai Rp15.280. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Presiden RI Joko Widodo membuka Indonesian Furniture Industry and Handicraft Association atau IFINA Expo and Design 2023 di Indonesia Convention Exhibition BSD City Tangerang, Banten. Dalam sambutannya, Presiden mendorong agar pelaku industri mebel di dalam negeri dapat membuka diri untuk bekerja sama dengan pengusaha mebel dari luar negeri. Presiden meyakini kemitraan tersebut akan meningkat peluang pelaku industri mebel di tanah air untuk mengisi pasar dunia. Presiden mengungkapkan dari potensi pasar mebel yang mencapai 766 miliar US dollar, Indonesia baru mampu mengisi porsi yang sangat kecil, yakni 2,8 miliar US dollar di tahun 2022. Posisi Indonesia saat ini berada di ranking 17 di bawah Vietnam dan Malaysia. Presiden menambahkan industri mebel di Indonesia memiliki keunggulan dari sisi bahan baku dan sumber daya manusia yang potensial, yang jika digarap dengan serius akan melambungkan daya saing produk mebel dalam negeri. Indonesia memiliki keunggulan baik dari sisi bahan baku, dari sisi sumber daya manusia, dan juga kekayaan seni budaya kita. Inilah modalitas utama kita di bidang industri mebel, sehingga saya yakin jika digarap secara serius, industri ini akan menjadi unggulan kita. Tapi tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum, Pak Dedi, potensi pasar ada 766 billion US dollar. Indonesia baru masuk 2,8 billion US dollar di tahun kemarin. Artinya masih sangat kecil sekali. Dan kita untuk Indonesia ini ranking 17. Di bawah Vietnam yang ranking kedua, di bawah Malaysia yang di ranking 12. Padahal kita sumber daya bahan baku SDM kita sebetulnya sangat siap. Saya ingat di tahun-tahun 90-an, kalau kita pameran di luar, entah di Jerman, di Italia maupun di Prancis, kita itu kelihatan merajai gitu. Sekarang kok bisa nomor 17. Ada sesuatu yang memang harus kita benarkan. Menurut saya, karena kita tidak mau berpartner, menurut saya, negara lain saling berpartner. Sehingga tadi yang disampaikan Pak Dedi betul. Harus terbuka, mau berpartner dengan industri perusahaan-perusahaan mebel dari luar. Entah dari Eropa, entah dari Amerika, entah dari Cina. Kita harus terbuka. Jangan dimiliki sendirilah.
perusahaan itu terbuka dan mau berpartner. Dan juga yang kedua, pemerintah terus mendorong agar pasar di dalam negeri ini tidak dikuasai oleh produk-produk mebel dari luar. Karena kalau kita gabung belanja APBN, APBD maupun BUMN, belanja kita di 2023 itu sudah mencapai belanja 1.236.000.1.236 triliun. Belanja tapi bukan hanya mebel. Dan mebel tadi disampaikan Pak Dedi, kurang lebih 1,1, berarti 17 triliun, gede banget. Dan banyak diisi oleh furniture impor. Oleh sebab itu segera masukkan semua produksi mebel kita ke e-katalog agar memudahkan. Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong agar pasar di dalam negeri tidak dikuasai oleh produk-produk mebel dari luar negeri. Presiden mengungkapkan belanja pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, maupun badan usaha milik negara di tahun 2023 mencapai 1.236 triliun, termasuk di dalamnya adalah belanja mebel. Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini antara lain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia Dedi Rohima.